Ini cerita pendek, berjudul Malam Satu Bintang. Rana terduduk di sebuah kursi, memandangi langit-langit kamar, lalu memejamkan matanya secara perlahan. Angin dingin berembus masuk, melewati jendela kamar yang terbuka lebar. Ia seperti memberitahunya bahwa malam ini akan sama seperti malam-malam yang lain. Tak ada yang menarik, hanya ada keluhan di hati yang sedang berbisik. Dan suara jangkrik-jangkrik yang tak ingin terusik. Rana berkata dalam hati, ternyata masih panjang, masih banyak peluang untuk berjuang. Tapi kenapa rasanya pengen berhenti gitu aja? Berbagai musik sudah ia buat, beberapa lagu sudah ia rekam. Setumpuk kertas bertuliskan lirik banyak berserakan. Kabar baik dari label tak kunjung datang. Jika bergerak sendiri, akan ada rasa takut bila tak ada pendengar. Akan sia-sia saja jika harus bertahan. Itulah yang ada di pikirannya. Bingung bagaimana caranya lepas dari sini, tanpa memikirkannya lagi. Tapi ia harus segera keluar dari belenggu situasi ini. Jika tidak, bisa saja jadi semakin rumit. Dalam hening, handphonenya berdering. Matanya melihat ke arah ponsel yang tadi ia taruh di atas meja dekat pintu kamar. Ia bangun dari kursi, mengambil handphone, keluar kamar lalu berjalan ke arah dapur. Panggilan telepon itu dari seorang perempuan bernama Tari. Ia adalah kekasihnya Rana yang sudah menjalin hubungan selama 2 tahun dengannya. Ia lalu mengangkat teleponnya, sembari meneguk segelas air yang sebelumnya ia ambil. Lalu meminumnya dengan terburu-buru sampai ia tersedak dan batuk. Kamu kenapa? Tanya Tari dengan nada cemas. Enggak apa-apa, cuma keselak air barusan. Ia mengambil tisu di meja makan untuk mengelap mulutnya yang sedikit basah karena tersedak tadi. Ada apa? Tanya Rana singkat. Aku khawatir aja dari tadi siang pesanku belum kamu bales. Aku takut kamu kenapa-kenapa. Maaf, soal itu aman kok seperti biasa. Cuma lagi agak capek aja. Ia berharap Tari menangkap maksud dari perkataannya. Rana memutuskan pergi ke ruang tamu, sembari membawa segelas penuh air putih, lalu akan merebahkan tubuhnya di atas sofa yang cukup lebar dan panjang layaknya kasur. Baru saja ia merebahkan tubuhnya, sambungan telepon dimatikan oleh Tari. Itu sangat membingungkan. Tiba-tiba muncul notifikasi pesan masuk. Itu dari Tari, isinya seperti ini. Ran, tunggu aku. Aku mau ke rumah kamu, jangan tidur dulu. Rana pikir Tari menyudahi panggilan teleponnya karena dia marah padanya. Karena tak membalas pesannya siang tadi. Ternyata faktanya sangat jauh berbeda. 15 menit kemudian suara ketukan pintu terdengar. Tok tok tok. Rana bergegas membuka pintu. Ternyata itu Tari, dia sudah sampai. Tari membawa sebuah bingkisan dalam kantong plastik di kedua tangannya. Maaf ya lama, ngantri soalnya. Barusan aku mampir beli minuman kesukaan kamu. Nih, Tari menjelaskan sebagian perjalanannya kenapa ia agak lama sampai ke rumah Rana sembari memberikan salah satu bingkisannya kepada Rana. Americano, buruan diminum mumpung masih hangat. Pinta Tari sambil tersenyum pada Rana. Iya, tapi ini dilepas dulu dong helmnya. Kan udah sampai. Iya, maaf, lupa. Tari hanya tertawa kecil di balik pipinya yang memerah saat itu. Mungkin dia kangen diperhatikan seperti itu oleh Rana. Lalu mereka berdua memilih duduk di teras, bukan di kursi, tapi di lantai. Rana sedikit demi sedikit meneguk Americano yang masih hangat itu. Gimana? Udah mendingan? Tanya Tari. Lumayan. Makasih ya. Memang, setelah Rana meminumnya, perasaan Rana sudah jauh lebih baik. Punya kamu mana, Tar? Ada kok, mengeluarkan sesuatu dari bingkisan yang satunya. Boba. Rana kaget. Cuaca lagi gini, Tar. Kamu minumnya yang dingin-dingin mulu. Sini tuker. Emangnya suka, ledek Tari. Sukalah, singkat Rana.
Suka sih suka, tapi nggak airnya doang kali. Itu faktanya. Fakta di mana Rana suka boba tapi cuma airnya doang, tanpa bobanya. Memang membingungkan, tapi begitulah. Kalian mungkin mengerti maksudnya Rana. Bahkan saat itu ketika mereka sedang nongkrong di tempat favoritnya Tari, tepatnya di Jalan Panda, nomor 69, stok kopi sedang habis. Mau nggak mau, Rana membeli minuman yang sama dengan Tari. Terus Tari bilang, kalau bobanya nggak dimakan, jangan dibuang, mubazir. Biar aku yang makan. Ya udah, saat itu Rana nurut aja. Rana juga nggak tahu Tari lapar atau emang beneran suka. Yang jelas, Tari sering sekali minum minuman itu. Sebenarnya kamu lagi kenapa, Ran? Tiba-tiba Tari bertanya seperti itu. Mau tidak mau, Rana harus menjelaskannya. Aku mau berhenti ngejar mimpi aku, Tari hanya diam, tak bertanya lagi. Memang masih banyak cara, banyak peluang, banyak kesempatan untuk sampai ke sana. Dulu aku berpikir bisa, dan bisa. Hasilnya gak pernah ada. Sekarang mimpi ini sudah terlalu jauh. Lebih menuju ke arah yang mustahil daripada berhasil. Ujar Rana. Rana mengadahkan kepalanya ke atas. Kelip bintang itu masih ada di sana. Ia tak kemana-mana. Ran, Tari yang sedari tadi hanya diam. Dengan suara yang pelan, ia memanggil Rana. Lalu Rana menoleh ke arahnya. Mata mereka saling bertemu. Aku tahu kamu pasti akan berhenti ngejar mimpi kamu. Tapi aku gak tahu itu berhenti secepat ini. Kamu dulu yang bilang, Ran. Doain, Tar. Suatu saat aku bakal manggung. Di sini, di sana, di mana-mana. Ucapan Tari seakan menarik ingatan Rana ke belakang dalam beberapa detik. Kamu sekarang bilang ingin berhenti. Doaku gak pernah berhenti, Ran. Perkataan Tari membuat Rana merinding. Rana tertegun menatapnya. Ketulusan dari Tari begitu besar. Mungkin ini terasa memaksa. Tapi aku pengen kamu sayang sama mimpi kamu. Tatapan dan kata-kata mesra itu terhenti ketika datangnya seorang perempuan paruh baya dari arah pintu gerbang. Ada siapa ini? Menggoda dua insan ini sambil tersenyum-senyum. Itu adalah Bu Ida, ibunya Rana yang baru saja tiba di rumah. Setelah tadi siang ia pamit pada Rana untuk pergi ke rumah Nini, yaitu rumah ibunya Bu Ida, neneknya Rana. Rana dan Tari menyambut kedatangan ibu, sembari meraih tangan untuk salim kepadanya. Lihat kalian berdua, ibu jadi pengen muda lagi. Bu Ida sekilas mengingat tentang zaman pacarannya dulu dengan ayahnya Rana. Ibu masuk dulu ya. Bu Ida pun berjalan masuk ke rumah, namun tiba-tiba ia balik lagi menuju teras. Tari sering-sering nasihatin dia. Pikirannya sering belok-belok. Menunjuk Rana yang sedang geleng-geleng kepala mendengarkannya. Rana dan Tari berbincang kembali di tempat semula. Setelah beberapa saat Tari pamit untuk pulang, namun Rana menahannya untuk diam dulu di tempat. Rana ke dalam rumah mengambil jaket di kamarnya lalu pamit ke ibunya untuk mengantar Tari pulang. Yuk jalan. Berjalan ke arah motor sambil mengenakan jaketnya. Jalan? Jalan kemana? Tanya Tari dengan ekspresi kebingungan. Kemana lagi kalau bukan nganter kamu pulang, Tar? Jelas Rana yang kini sudah duduk di atas motor. Gagahnya. Gak usah, Ran. Aku bisa pulang sendiri. Aku udah gede. Pinta Tari sedikit tegas. Tar, orang jahat gak akan pilih-pilih korbannya udah gede apa enggak. Rana menjelaskan membuat Tari diam. Ya udah, aku bawa motor, kamu bawa motor. Deal kan? Tari meminta dengan sedikit memaksa. Ya udah, iya. Mereka mengeluarkan motornya masing-masing, lalu menghidupkannya dan pergi. Sekitar 20 menit, mereka sampai di depan rumahnya Tari. Rana turun dari motor membukakan gerbang untuk Tari. Setelah menyimpan motornya di garasi, Tari menghampiri Rana yang sedang menunggu di gerbang. Ran, izinin aku ikut kontribusi
meski sebagai seorang pendamping untuk kamu sang pemimpin. Rana tersenyum lebar ketika mendengarnya. Sebelum pamit, Rana bertanya kepada Tari, "Aku harus mulai semuanya dari mana, Tar?" Rana akan kembali mengejar mimpi yang sudah ia keluhkan 2 jam ke belakang itu lagi. Bedanya ia sekarang ingin menata ulang semuanya agar lebih baik. Tari menghampiri Rana, mengeluarkan sesuatu dari dalam tasnya lalu memberikannya kepada Rana. "Baca ini di rumah, jangan tanya lagi," pinta Tari. Rana pamit, lalu pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, ia sudah tahu bahwa itu adalah permen yang dijual di warung-warung, kalau nggak salah Rp1.000 dapat 4. Ternyata di permen itu ada sebuah tulisan yang membuat Rana tertegun melihatnya. Tulisannya berbunyi, "Bersyukurlah."